Jadi dari 6 orang ini yang lulus berarti 5 orang ya, karena yang satu ini kalau nilai akhirnya tidak mencapai nilai ambang batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Irwansyah dalam channel saya Irwansyah SMK Bisa. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas tentang hasil daripada tes seleksi P3K guru tahun 2021, di mana materi tes ya yang sudah dilakukan ujian kemarin itu ada manajerial, sosiokultural, wawancara, dan kompetensi teknis. Jadi masing-masing dari jumlah soal ya, untuk manajerial sosiokultural itu ada 25 soal untuk manajerial, dan sosiokultural ada 20, dan wawancara ada 10 soal, dan kompetensi teknis 100 soal, sehingga nilai maksimumnya yaitu 200 poin ya. Kemudian untuk wawancara 40 poin dan kompetensi teknis 500 poin. Jumlah totalnya 740 poin ya. Untuk nilai ambang batas itu 130 poin untuk manajerial dan sosiokultural. Sedangkan wawancara itu 24 poin ya nilai ambang batasnya. Jadi bagi guru honorer juga ada tambahan afirmasi ya. Untuk sertifikat pendidik itu 100% ya, berarti ada 500 poin. Sedangkan untuk usia 35 tahun ke atas plus ya, itu ada 15%, sekitar berapa? 75 poin ya. Dan untuk disabilitas itu 10%, dan untuk guru honorer THK 2 itu 10%. Baik, kita coba hitung-hitung ya. Misalnya dari hasil tes kompetensi P3K itu untuk jurusan desain permodelan informasi bangunan, ini untuk SMK ya, guru SMK, dimana passing grade-nya itu 260. Untuk manajerial sosiokultural itu 130, wawancara 24 ya, itu untuk nilai passing grade-nya. Untuk skor tertinggi yaitu 200, 40, dan 500. Sedangkan untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu bobotnya 40% ya, dengan nilai maksimum 40. Kemudian untuk kompetensi teknis itu bobotnya 60% dengan nilai 60. Baik, ini dia ya pesertanya, ada 6 orang ya. Yang pertama Sinta dan Irwansyah, ini ada sertifikasi. Dan Rajab, ini umur 35 plus ya. Dan Yeni, Saifuddin, dan Khalil ya, Khalil juga ada sertifikasi. Nilai mereka kalau kita lihat untuk manajerial, sosiokultural, wawancara ya, ini semua sepertinya untuk manajerial dan wawancara itu semua lulus passing grade. Sedangkan untuk kompetensi teknis ada 2 orang ya, 3 orang yang tidak lulus untuk passing grade-nya. Karena passing grade-nya 260. Berarti ada 3 orang yang tidak lulus passing grade. Namun coba kita lihat ya untuk hasil hitungannya. Ini kita lihat
Ini coba kita hapus saja dulu ya. Misalnya untuk yang pertama yang tadi Sinta ya. Sinta dia mendapatkan nilai manajerial, sosiokultural itu 190 ya. Untuk manajerial dan sosiokulturalnya 190, sedangkan wawancara itu hasilnya 38. Maka di total manajerial, sosiokultural tambah wawancara itu hasilnya 228 ya. Nah, jadi ini untuk nilai manajerial dan wawancara. Sedangkan untuk nilai kompetensi teknis itu dia mendapatkan 275. Karena Sinta masih di bawah umurnya 35, maka tidak mendapatkan afirmasi ya. Jadi nilainya kalau dihitung berdasarkan bobot yaitu 40% ya. Berarti 40% dari 258 itu dia mendapatkan nilai 38. Sedangkan untuk kompetensi teknis itu bobotnya 60% ya. 60% itu 60% dari 275. Maka dia mendapatkan nilai 33 ya. 33. Sehingga dijumlahkan keduanya jadi 71. Kalau kita lihat dari nilai passing grade ya, itu nilai untuk mencapai passing grade nilai ambang batasnya 56,87. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini untuk bobot manajerial itu 25 ya, sedangkan yang teknis untuk 260 31,2. Nah, berarti nilai ambang batasnya 56. Berarti si Sinta dia lulus ya untuk nilai ambang batas. Dan yang kedua kita coba lihat hasil yang kedua, Irwansyah yang serti dia manajerialnya 174, sehingga nilainya dia nilai afirmasi 470 karena nilai murni, belum kita tambahkan afirmasi. Ini kita tambahkan lagi ya yang Rajab. Ini kita tarik saja. Dan ini kita tarik lagi. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat dari nilai murni ya, ini nilai mereka sudah kita input kembali semua. Maka kalau dilihat dari nilai murni yang lulus hanya 4 orang ya. Nah, yang lulus hanya 4 orang. Untuk Rajab ya, yang 35 plus lulus karena ini kita lihat, tapi salah satu dari teknisnya tidak lulus ya, karena 205. Jadi untuk Rajab itu kita tambahkan 75 poin karena dia usianya di atas 35, maka mendapatkan 15% ya. Coba kita tambahkan. Nah, maka nilainya sudah bertambah.
yang serti itu nilainya ada penambahan poin sekitar 500 ya, maka totalnya juga 500 ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang satu lagi yang Khalil itu juga mendapatkan 500. Nah, seperti ini. Jadi dari 6 orang ini yang lulus berarti 5 orang ya, karena yang satu ini kalau nilai akhirnya tidak mencapai nilai ambang batas, jadi 56,87, sedangkan yang ia dapatkan 46,6 ya, maka tidak lulus. Ini bisa kita lihat ya dari hasil nilai rekap nilainya. Nah, seperti ini. Mungkin hanya ini ya sebagai acuan daripada penilaian akhir dari P3K Guru ya, dari hasil ujian. Ini bisa kita lihat semua, dan bisa kalau diambil perankingan maka yang sertifikasi dia mendapatkan nilai tertinggi ya, karena nilai afirmasinya sangat tinggi, yaitu 500 poin. Mungkin hanya ini ya sebagai gambaran untuk nilai akhir daripada P3K Guru. Oke, sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih apabila ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.